Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari dan intinya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Islam itu punya misi universal, yaitu sebagai agama yang dia membawa misi, yaitu sebagai rahmatal lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW diutus, itu misinya adalah dikatakan dalam surat Al-Anbiya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmah bagi semesta alam. Nah, karena Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, itu bisa menjadi sampel dan pedoman kita sebagai umat Islam pun harus melakukan hal yang serupa, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang mampu menghadirkan sifat rahmah kepada siapapun yang ada di alam semesta ini atau makhluk ciptaan Allah. Kita menghadirkan kasih sayang baik terhadap tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun sesamanya. Dan sesamanya juga tidak dibatasi hanya kepada muslim saja, tapi mereka juga yang non-muslim pun harus menjadi bagian dari upaya kita menghadirkan diri kita di tengah-tengah mereka sebagai orang-orang yang menghadirkan nilai-nilai kasih sayang tentunya. Nah, di antara ciri daripada orang yang membawa misi rahmatal lil alamin itu adalah seorang muslim itu di dalam dirinya apa yang dia keluarkan, apa yang dia hadirkan itu sesuatu yang baik-baik, termasuk diantaranya adalah ucapan-ucapan atau perkataannya pun baik, yang menunjukkan kualitas keislamannya dan keimanannya tentunya. Sebagaimana misi agama Islam itu adalah sebagai rahmah, dan ciri kasih sayang itu adalah ketika dia mengucapkan sesuatu, yang diucapkannya adalah perkataan yang penuh kemanfaatan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, dan kemudian menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi orang banyak. Nah, perkataan yang baik ini itu sesungguhnya adalah bagian daripada upaya menampilkan akhlak-akhlak yang terpuji bagi kita sebagai seorang muslim. Dan memang berkaitan dengan lisan ini, kadang bisa dia masuk kategori akhlak yang terpuji bila mana lisan itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Tapi di sisi yang lain, ketika kita tidak mampu menghadirkan lisan yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik, maka dia bisa menjadi akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Oleh karena itulah kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghadirkan perkataan-perkataan yang baik ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, orang yang mengatakan perkataan yang baik, secara derajat dia akan meningkat di sisi Allah, dan secara penghormatan di tengah-tengah masyarakat pun dia dihormati karena memiliki tutur kata yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 terkait perintah untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang baik ini, di mana Allah berfirman, qulu linnasi husna, katakanlah oleh kalian linnas, terhadap manusia, husna, yaitu sesuatu perkataan yang baik. Bahkan diberikan gambaran bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang dijanjikan masuk surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha,
abada. Jadi yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di dalamnya, kemudian orang yang di dalamnya mendapatkan penghuninya perhiasan, memakai gelang-gelang dari emas, mutiara, dan pakaian sutra. Di antara ciri mereka yang menjadi karakter penghuni surga itu, mereka dulu ketika hidup di dunia mereka diberikan petunjuk oleh Allah, di mana dalam kehidupan sehari-harinya mereka senantiasa menjadi orang yang ketika berbicara, ketika mengatakan sesuatu, itu yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang baik. Karena itulah petunjuk Allah kepada orang-orang yang menjadi karakter bagi dirinya ketika dia menjadi calon penghuni surga, di mana ungkapan-ungkapan lisannya adalah ungkapan-ungkapan terbaik. Wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila suratil hamid. Wahudu ila tayyibi minal qaul, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Wahudu ila suratil hamid, dan mereka diberi petunjuk pula oleh Allah kepada jalan yang terpuji. Nah, ini gambaran bagaimana kemudian karakter penghuni surga itu, karena untuk orang yang terbaik yang berada di surga, diantaranya adalah mereka ketika hidup adalah menghadirkan ungkapan atau kata-kata yang terbaik. Di ayat yang lain, para pendengar sekalian, Allah juga menegaskan bahwa orang yang beriman itu yang keluar dari lisannya tidak lain dan tidak bukan adalah kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik ini tidak dibatasi hanya kepada sesama muslim saja, tapi termasuk kepada non-muslim pun kita harus menghadirkan ungkapan kata-kata yang terbaik pula. Ini sebagaimana dalam surat Al-Isra, anjuran itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang terbaik, yang lebih baik. Inna syaitana yanzagu bainahum, karena sesungguhnya setan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Bisa perselisihan itu maksudnya adalah karena ungkapan-ungkapan provokator, caci maki, mencela dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Allah menyuruh kita agar menghadirkan perkataan-perkataan yang baik yang tidak menimbulkan perselisihan tentunya. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, karena sesungguhnya setan itu terhadap manusia adalah benar-benar musuh yang nyata. Nah, ayat-ayat yang telah kami paparkan tadi ini bisa menjadi pengingat kita sebagai seorang muslim dan mukmin agar kita kiranya menghadirkan dalam kehidupan kita ucapan-ucapan yang terbaik. Tidaklah kemudian sesuatu yang kemudian kita ucapkan, kita ungkapkan itu selain kemudian akan dipertanggungjawabkan, akan dicatat di sisi Allah apakah dia sebagai kebaikan atau keburukan. Maka sebagai seorang muslim yang itu adalah seorang yang baik, maka yang dikeluarkannya termasuk perkataannya pun harus mencerminkan kebaikan-kebaikan dirinya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu yang diungkapkan itu kecuali ada malaikat yang menjaganya atau mencatatnya, yang mengawasinya, yaitu raqib dan atid. Oleh karena itu kita oleh Rasulullah SAW dianjurkan paling tidak ketika kita berbicara minimal itu levelnya adalah level memang pembicaraan yang baik atau ungkapan lisan yang baik. Kalau dalam satu kondisi memang kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka pilihannya adalah yang terbaik adalah diam saja, tidak usah mengungkapkan sesuatu yang justru ketika kita ungkapkan itu menjadi tidak baik. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan lisan ini, berkaitan dengan ungkapan kata-kata ini, itu erat kaitannya dengan konsepsi teologi dalam Islam, keimanan seseorang. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka orang itu mempunyai konsekuensi yang dihadirkannya atau diungkapkannya adalah perkataan yang baik, atau dia memilih untuk diam kalau dia tidak bisa mengatakan yang baik. Kalaupun ada orang yang kemudian dalam kehidupannya itu senantiasa mencaci, menjadi provokator, kemudian ungkapan-ungkapannya yang justru menyakiti orang lain, ini jangan-jangan menunjukkan
kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir yang sangat sedikit atau sangat lemah, sehingga kemudian yang hadir adalah perkataan atau ungkapan-ungkapan yang tidak sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim, yang kemudian ini bertentangan dengan apa yang sudah dianjurkan atau ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, aw liyasmut, atau kalau dia tidak mampu berbicara yang baik, maka dia diam saja. Nah, termasuk para pendengar sekalian, hari ini kita dengan segala kecanggihan teknologi informasi, pembicaraan bisa meluas di media-media sosial dunia maya, maka biasanya jari jemari kita menjadi perwakilan dari lisan kita. Nah, kita berharap bahwa sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita menjaga juga jari kita dari yang mewakili lisan kita, tentunya dari mengungkapkan atau menuliskan sesuatu yang tidak baik, karena itu berpengaruh terhadap keimanan kita, terutama keimanan terhadap Allah dan hari akhir, di mana setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sekecil apapun itu pasti akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhirah kelak. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian lisan kita, ucapan kita itu justru yang hadir bukan kebaikan, tapi justru menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, tipsnya adalah dalam menggunakan lisan kita ini, kita pilihlah penggunaan kata-kata itu seperlunya saja. Artinya kalau kita berbicara itu sesuai dengan kebutuhannya. Membicarakan sesuatu yang tidak perlu dengan berbagai macam omongan yang memperpanjang tentunya, itu bisa saja pada satu titik tertentu karena tidak bermanfaat, maka kemudian justru akan menyakiti orang lain dan tidak memiliki faedah terhadap diri sendiri. Nah, kalau ungkapan itu diucapkan dengan panjang lebar, maka kecenderungannya adalah ungkapan itu bisa jatuh terhadap kesalahan-kesalahan, baik kesalahan karena lisan ataupun kesalahan karena orang yang mendengarkannya. Nah, maka kita berharap bahwa ucapan-ucapan yang baik itu harus kita hadirkan terus-menerus, ya. Di antaranya adalah kita mengucapkan sesuatu yang seperlunya saja, tidak banyak berbicara, yang justru dengan banyak berbicara dan tidak ada manfaatnya itu bisa menimbulkan kebencian atau hubungan yang tidak baik di antara sesamanya. Imam Al-Lu'lu'i pernah mengatakan dalam syairnya Adabut Thalab, beliau mengatakan dalam banyaknya bicara itu bisa menimbulkan sebagian kebencian di kalangan orang yang mendengarkannya. Nah, oleh karena itu memang ketika pun kita mengungkapkan sesuatu dari apa yang keluar dari lisan kita, paling tidak kita bisa mengacu kepada pendapatnya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi pernah berkata, hendaknya bagi siapapun yang ingin berbicara, maka yang paling penting itu adalah sebelum berbicara berpikir atau memikirkan tentang apa yang ingin dia ungkapkan terlebih dahulu. Apabila ucapannya itu mengandung nilai-nilai kemaslahatan, mengandung kebaikan, dan tidak ada sedikit pun mudarat di dalamnya, maka takallam, kata Imam Nawawi, maka katakanlah. Wa illa amsak, dan kecuali kalau misalnya memang di dalamnya itu tidak terkandung nilai-nilai kemaslahatan sedikit pun, bahkan masih ada kemudaratannya, maka lebih baik, kata Imam Nawawi memberi petunjuk, adalah lebih baik diam saja daripada kemudian menimbulkan permasalahan dan kebencian bagi orang lain. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan berbicara yang baik adalah sosok yang menjadi contoh paripurna bagi kita. Beliau senantiasa menginginkan kita sebagai umatnya agar mendapatkan keselamatan, termasuk selamatnya kita dari bahaya lisan ini. Akan ada ungkapan Arab mengatakan, pepatah Arab, salamatul insan bihifzil lisan, ya, keselamatan, salamatul insan bihifzil lisan. Seorang manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Nah, oleh karena itu memang
Rasulullah menganjurkan betul, mengajak kita agar masuk bersama dengan beliau kepada keselamatan, yakni fil jannah, dan terhindar daripada jahanam karena perilaku-perilaku yang kita anggap sepele, termasuk dari ungkapan perkataan-perkataan yang itu bisa saja mengantarkan kita kepada keburukan-keburukan dan ketidakselamatan. Rasulullah memberdayakan sedikit atau sekecil apapun potensi agar umatnya itu punya keselamatan nantinya, mendapatkan keselamatan nantinya. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Kata Rasulullah, jauhilah neraka meskipun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu tidak melakukannya, tidak mampu atau tidak melakukannya, maka kamu bisa bersedekah dengan cara apa? Dengan tutur kata yang fabi kalimatin thayyibah, dengan tutur kata yang baik tentunya. Nah, itu juga menjadi bagian dari upaya kita agar mendapatkan keselamatan, menjaga tutur kata kita dengan kebaikan-kebaikan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita harapkan dari contoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa kita bisa menghadirkan diri kita menjadi orang-orang yang dalam perbuatan maupun dalam perkataan yang menunjukkan kualitas keislaman kita. Rasulullah itu pernah satu ketika dalam kondisi perang, ada seorang sahabat yang meminta kepada Rasul agar Rasul melaknat mereka orang kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, saya diutus bukan sebagai pelaknat, tapi diutus sebagai rahmah, kata Rasulullah. Artinya yang Rasulullah hadirkan, pengen tunjukkan adalah nilai kasih sayang, bukan sebagai pencaci, bukan sebagai pelaknat. Dan kita pun sebagai muslim jangan sampai perkataan kita, ungkapan-ungkapan lisan kita justru menyakiti perasaan orang lain. Bukankah Rasulullah SAW menggambarkan hakikat seorang muslim itu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Hakikat yang dinamakan orang muslim itu, orang Islam itu adalah orang lain yang selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Termasuk orang, kalau dikatakan beriman itu, kata Rasulullah, bukanlah orang yang suka mencaci maupun orang yang suka melaknat. Rasul pernah mengingatkan kepada kita, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani. Bukanlah disebut orang yang beriman itu orang yang suka mencela dan orang yang suka mengutuk. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri kita dari segala keburukan-keburukan, termasuk keburukan lisan, karena sejatinya seorang muslim dan mukmin itu adalah yang terbaik adalah ketika dia menghadirkan dalam dirinya dan kemudian ungkapan-ungkapan yang dihasilkannya melalui perkataannya dan perbuatannya juga adalah ungkapan-ungkapan terbaik yang menunjukkan kualitas keislaman dan keimanannya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita agar senantiasa dalam kebaikan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani, dan pendengar itu tadi penjelasan dari Pak Ustadz Eko ini terkait berbicaralah yang baik. Memang ya terkadang berbicara yang baik-baik itu berat begitu ya Pak Ustadz ya. Tadi juga sudah disampaikan, jika tidak bisa berbicara dengan yang baik maka diamlah. Dan di masa ini Pak Ustadz, tadi juga sudah disampaikan jari jemari kita ini ya juga dengan mudahnya bisa mewakili lisan kita seperti itu dengan bermain di media sosial, buat status dan segala macam begitu Pak Ustadz. Nah, terkadang saat kita buat status ini sudah biasa curhat nih di media sosial begitu Pak Ustadz, tidak maksud untuk menyinggung siapapun, tapi dengan status yang kita lemparkan itu banyak sekali orang-orang yang tersinggung begitu Pak Ustadz. Jadi otomatis ini juga membuat kita orang yang membaca status kita, wah saya banget nih Pak Ustadz, saya banget nih, ini kenapa orang seperti ini, padahal maksudnya itu adalah curhat begitu. Si pembuat status ini maksudnya curhat, cuman apakah curhat di status itu
sama dengan lisan kita berbicara yang tidak baik atau seperti apa nih Pak Ustadz? Iya, pertama memang apa? Kalau kita tarik kepada kiasnya atau analoginya, memang zaman sekarang itu lisan itu tidak hanya diwakili mulut secara langsung, bisa diwakili oleh jari jemari kita karena sama nilainya mewakili lisan kita dalam mengungkapkan sesuatu. Dan memang kan di media sosial menyediakan sarana untuk kita berbicara tapi melalui tulisan kita lah, mewakili lisan kita. Nah, terkait dengan apa yang kita ketik di media sosial yang mewakili lisan kita, itu karena memang statusnya sama seperti lisan kita, mulut kita secara langsung, maka kita pun harus bisa paling tidak mengambil sikap. Jangan sampai kemudian ketikan kita itu justru ada pihak-pihak yang merasa tersinggung, tersakiti, atau mungkin ya itulah intinya sama dengan apa yang biasa orang katakan. Karena sekali lagi konsepsi Islam itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang diungkapkan, itu memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Gitu. Kalau dia sesuatu yang diungkapkan itu baik dan tidak mengandung mudarat atau tidak mudarat itu artinya tidak baik ya, maksudnya sedikit pun, maka itu boleh kita lakukan. Kalaupun dia baik, misalnya ini fakta nih misalnya, tapi ada mengandung keburukannya, maka tetap tidak boleh. Gitu. Karena dalam Islam tuh ada kaidah usul mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kemafsadatannya tuh harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahatnya. Nah itu, apalagi yang tidak ada manfaatnya sedikit pun, berita hoax, kemudian ujaran kebencian, nah, itu jelas sudah. Nah yang baik saja kalau dia masih berpotensi disalah pahami orang, itu lebih baik kita hindari, karena kita mencegah mafsadatnya dulu. Nah itu. Baik Pak Ustadz, tadi disampaikan berbicaralah yang baik, jika tidak bisa berbicara dengan baik maka diamlah. Nah bagaimana jika apa yang kita ingin sampaikan ini memang agak sedikit seperti kritikan begitu ya Pak Ustadz ya? Apakah harus kita berbohong agar apa yang kita sampaikan itu baik-baik? Karena jika tidak bisa berbicara yang baik-baik begitu disuruh diam begitu Pak Ustadz, ini seperti apa? Begini, dalam kritik itu kan terkandung unsur amal ma'ruf nahi mungkar. Itu bisa jadi kritik kita itu dalam rangka mencegah kemungkaran. Nah, kalau di dalamnya itu terkandung amar ma'ruf nahi mungkar, hukum yang diterapkannya pun berbeda. Nah, cuma berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini memang levelnya beda-beda. Nah, misalnya kita mau mengkritik penguasa, kan kita orang biasa aja, itu kan kesia-siaan namanya, artinya tidak sampai sebenarnya, gitu. Selain kemudian tidak menyukai saja apa yang dilakukannya, itu aja yang bisa orang awam itu. Nah, memang kritik itu kita sesuaikan dengan porsi kita. Nah, itu makanya levelnya beda-beda. Maka kalau misalnya berkaitan dengan kebijakan, maka itu bisa dilakukan oleh orang tertentu yang punya wewenang di situ. Kalau berkaitan dengan kritiknya, fatwa, pendapat, itu orang-orang yang memang cendekiawan, ulama yang bisa di situ ke levelnya. Nah, orang-orang yang awam itu ya bisanya membenci aja terkait dengan apa yang tidak disukainya. Artinya tidak turut serta menghadirkan diri sebagai bagian dari kerusakan itu. Nah, ini jadi ini levelnya kritik boleh saja, tapi sifatnya memang yang konstruktif, yang membangun. Ya, memang sekarang tuh kesulitannya membedakan antara kritik dengan cacian. Nah, itu juga harus kita bedakan. Ada orang yang mengatasnamakan kritik, saran, tapi disampaikan dengan tidak baik, kesannya kemudian mencaci. Nah, dalam Islam itu kebaikan itu sarananya pun harus disampaikan dengan baik. Tidak boleh kemudian atas nama kebaikan kemudian disampaikan dengan cara yang tidak baik. Artinya dia mau mencegah kemungkaran, tapi kok menimbulkan kemungkaran yang lain atau pakai sarana yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi memang dalam kritik ini kita juga memilah bahasa yang sekiranya betul-betul membangun, bukan dikesankan seolah-olah kemudian menimbulkan kebencian, karena yang kita benci kan hanya perbuatannya, bukan
personalnya. Nah, Baik, hati-hati baik, jangan sampai baik. terjebak di situ. Baik Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz nih, bagaimana jika di lingkungan kita itu ada seorang teman, sahabat begitu Pak Ustadz, dia kalau berbicara memang selalu pedas begitu Pak Ustadz ya, tapi bicaranya yang kurang baik itu nyata begitu Pak Ustadz. Nah ini seperti apa? Kita harus hindari dia, menegur dia, tapi memang apa yang disampaikan itu benar gitu Pak Ustadz. Itu seperti apa? Ya, memang kadang-kadang begini, kalau teman kita itu kan sebenarnya kita paham ya sebenarnya, apalagi teman kita. Iya. Itu insya Allah kalau kita yang bisa memahaminya dia, itu ya paham lah, dia kan memang kelakuannya kayak begitu. Nah, tapi kita punya juga kewajiban sebagai temannya itu ya sedikit banyak kasih masukan lah, tapi kita masukannya sih nggak usah terlalu serius amat gitu, maksudnya kan bisa sambil Dibawa bercanda bercanda gitu itu ya, kan Pak Ustadz. gitu. Nah, artinya kemudian mungkin candaan itu lebih mengena kepada dia, oh iya ini nyinggung saya nih secara nggak langsung nih gitu maksudnya. Nah itu jadi memang ada sih orang yang memang karakternya kebiasaan untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang betul tapi pedas gitu. Iya, Nah itu sebenarnya dia maksudnya bagus mungkin untuk memperbaiki orang, tapi caranya ini mungkin yang kalau orang tidak paham, misalnya bukan teman akrabnya, nah ini bisa jadi ketersinggungan dan sebagainya. Itu saja sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani, dan pendengar itu tadi penjelasan disampaikan Pak Ustadz Eko ya, berbicaralah yang baik, topik yang kami ketengahkan untuk pagi hari ini dalam Mimbar Keagamaan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di 96,3 MHz dan juga 91,5 MHz, dan untuk Anda juga yang sedang menonton kami secara langsung di live Facebook, terima kasih kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Eko Nani ini bermanfaat untuk kita bersama, terus muhasabah diri kita ya, terus memperbaiki iman kita. Terima kasih untuk Anda. Jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti pendengar masih bersama kami tim pagi. Kami ajak Anda bergabung dalam program Warta Nunukan Pagi.